Manusia adalah makhluk yang terus bertanya, mencari, dan meraba-raba jalan di tengah kompleksitas hidup. Kebingungan adalah teman tak terhindarkan dalam perjalanan ini. Ia muncul dalam berbagai bentuk. Ketidakpastian akan masa depan, pilihan yang membingungkan, atau bahkan rasa tidak nyaman karena merasa tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Kebingungan bukanlah musuh, tetapi sebuah panggilan untuk lebih memahami diri sendiri dan perputaran dunia. Jika kita berhenti sejenak dan mengamati, kebingungan seringkali hadir karena kita merasa harus memilih jalan yang dianggap tepat atau sempurna. Dalam realitas, tidak ada jalan yang sepenuhnya benar atau salah. Semua keputusan membawa konsekuensi, baik positif maupun negatif. Seringkali, ketakutan akan membuat keputusan yang salah menjadi penyebab utama kebingungan. Kita merasa dihantui oleh ekspektasi sosial, keluarga, atau bahkan oleh bayangan ideal diri kita sendiri. Disinilah pentingnya memahami bahwa hidup bukanlah soal mencapai kesempurnaan, melainkan bagaimana kita berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dalam konteks pilihan hidup, misalnya memilih pekerjaan atau jalan pendidikan, kita cenderung terjebak dalam pola pikir jika aku memilih A, aku kehilangan B. Pandangan ini memang valid, tetapi tidak produktif. Alih-alih memfokuskan energi pada apa yang akan hilang, kita dapat bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari pilihan ini? Atau bagaimana pilihan ini membawaku lebih dekat pada versi diriku yang ingin aku capai? Hidup adalah serangkaian eksperimen. Setiap pilihan adalah hipotesis yang perlu diuji, bukan keputusan final yang menentukan seluruh nasib. Kebingungan dalam hubungan sosial dan pertemanan seringkali berkisar pada pertanyaan tentang siapa yang benar-benar peduli atau bagaimana menjaga hubungan tanpa kehilangan diri sendiri. Dalam era digital ini, kita lebih sering terhubung tetapi jarang merasa benar-benar dipahami. Salah satu akar kebingungan sosial adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat kehidupan orang lain di media sosial yang tampak sempurna, lalu bertanya-tanya mengapa hidup kita terasa biasa-biasa saja. Padahal, apa yang tampak di luar seringkali jauh dari kenyataan. Untuk menghadapi kebingungan sosial, mulailah dengan mengenali siapa saja yang benar-benar membawa energi positif dalam hidupmu. Teman sejati adalah mereka yang mendukungmu untuk menjadi versi terbaik dirimu, bukan yang hanya hadir di saat senang. Jika kamu merasa ragu tentang hubungan tertentu, cobalah evaluasi. Apakah aku merasa lebih baik atau lebih buruk setelah bersama orang ini? Kebingungan dalam pertemanan seringkali terjadi karena kita merasa wajib mempertahankan hubungan yang sebenarnya tidak lagi relevan atau sehat. Belajarlah melepaskan tanpa rasa bersalah, karena ruang yang kosong akan memberi tempat bagi hubungan baru yang lebih bermakna. Salah satu tips yang jarang dibahas tetapi sangat efektif adalah mengembangkan kebiasaan bertanya pada diri sendiri dengan cara yang berbeda. Kebanyakan dari kita bertanya, apa yang salah denganku? Ketika menghadapi kebingungan. Pertanyaan ini cenderung membawa kita pada spiral negatif. Sebaliknya, cobalah bertanya, apa yang ingin aku pelajari dari situasi ini? Atau, bagaimana aku bisa membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilaiku? Mengubah cara kita bertanya akan mengubah arah pencarian jawaban. Dalam konteks menentukan pilihan hidup, ada pendekatan menarik yang disebut eksperimen kecil. Ketika merasa bingung harus memilih antara dua jalur pekerjaan, misalnya, jangan langsung memutuskan. Sebagai gantinya, cobalah mencicipi keduanya. Ikutlah dalam proyek singkat, magang, atau kursus terkait pilihan tersebut. Dengan menciptakan pengalaman nyata, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang apa yang benar-benar kita inginkan, daripada sekadar membayangkannya di kepala. Selain itu, kebingungan seringkali terjadi karena kita kurang memahami prioritas kita sendiri. Hidup ini penuh dengan distraksi, dan tanpa sadar kita sering mengejar tujuan yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita. Luangkan waktu untuk merenung dan menulis, apa yang benar-benar penting bagiku? Jangan takut jika jawabannya berbeda dari yang diharapkan orang lain. Ingat, ini adalah hidupmu, bukan milik orang lain. Hal menarik lainnya adalah bagaimana kebingungan seringkali terkait dengan rasa takut akan kegagalan. Kita ingin membuat keputusan yang benar karena takut gagal. Namun, kegagalan sebenarnya adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika kita menghindari kegagalan, kita juga menghindari peluang untuk tumbuh. Cobalah melihat kegagalan sebagai guru, bukan musuh. Setiap kali kamu merasa bingung karena takut salah langkah, tanyakan pada dirimu,
Apa hal terburuk yang bisa terjadi, dan apakah aku bisa menghadapinya? Jawabannya hampir selalu, ya, aku bisa. Dalam pertemanan, kebingungan sering kali muncul karena ekspektasi yang tidak sejalan. Kita berharap teman akan selalu ada untuk kita, tetapi lupa bahwa mereka juga memiliki kehidupan dan masalah sendiri. Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan berkomunikasi secara terbuka. Jika ada sesuatu yang mengganggumu dalam hubungan, bicarakan dengan jujur dan penuh empati. Kebingungan seringkali berkurang ketika kita berhenti berasumsi dan mulai bertanya. Selain itu, penting untuk memahami bahwa kebingungan adalah tanda bahwa kita sedang berada di zona pertumbuhan. Ketika segala sesuatunya terasa jelas dan nyaman, seringkali itu berarti kita tidak sedang belajar atau berkembang. Jadi, alih-alih melihat kebingungan sebagai masalah, cobalah mengubah perspektifmu. Lihat kebingungan sebagai peluang untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan memperluas wawasan. Akhirnya, dalam setiap situasi kebingungan, penting untuk mengambil langkah kecil. Kebanyakan dari kita merasa lumpuh oleh kebingungan karena mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Padahal, mengambil satu langkah kecil lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Misalnya, jika bingung tentang pertemanan, mulailah dengan menghubungi satu teman dan ajak berbicara dari hati ke hati. Jika bingung tentang pilihan karir, mulailah dengan membaca buku atau menghadiri seminar di bidang yang menarik minatmu. Kebingungan adalah bagian alami dari hidup, tetapi ia tidak perlu menjadi penghalang. Dengan belajar bertanya pada diri sendiri, mengenali prioritas, dan mengambil langkah kecil, kita bisa mengubah kebingungan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Ingatlah, hidup bukan tentang mengetahui semua jawaban, tetapi tentang menemukan keindahan dalam proses mencari.